Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Aisyah Lupi. Nah, buat kalian yang mau aktivasi Shopee Pinjam, kalian wajib tahu dua hal ini, yaitu kelebihan Shopee Pinjam dan kekurangan Shopee Pinjam. Sebelum kita kupas tuntas tentang S-Pinjam, kalian wajib support aku dengan cara like, komen, sama subscribe ya guys, oke? Guys, Shopee Pay Later sama Shopee Pinjam itu kedua hal yang berbeda ya guys, tetapi sama-sama berada di aplikasi Shopee. Nah, kalau untuk Shopee Pay Later itu hanya bisa digunakan ketika kita membeli suatu barang. Jadi kita meminjam dulu barangnya dan dibayar oleh pihak Shopee. Nah, untuk bulan depannya kita membayar cicilannya ke pihak Shopee. Nah, seperti itu. Sedangkan Shopee Pinjam itu berupa pinjaman uang ya guys, sama kayak di pinjol aplikasi sebelah itu tuh sama. Cuma yang menjadi perbedaan itu suatu bunga dan cara-cara pengembaliannya. Nah, di sini kita bahas Shopee Pinjam yang ada di Shopee ya guys, atau pinjaman uang yang ada di aplikasi Shopee. Nah, untuk pinjaman di sini ada berbagai kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita bahas dulu kelebihannya dulu ya guys ya. Untuk kelebihannya yang pertama, aktivasinya sangat-sangat mudah guys. Benar-benar mudah, hanya menggunakan KTP saja sama kakak ya guys, dan masukkan nomor-nomor kontak darurat seperti itu, dan kayaknya 5 menitan juga kita bisa ya melakukannya. Ketika kita sudah diterima atau sudah di ACC mengaktifkan Shopee Pinjam, kita bisa langsung menggunakannya ya guys, dan memilih. Kita contohnya dikasih limit senilai 20 juta ya guys. Nah, kita itu bisa menggunakannya bebas, mulai dari 500.000 sampai dengan menghabiskan limit yang ada di S-Pinjam kita. Contohnya ya, kita di sini mau meminjam 1 juta. Berapa sih bunganya dari uang 1 juta itu? Dan bagaimana kita mengambil jangka waktu guys? Yang pertama, dalam tenor 3 bulan, yang kedua dalam tenor 6 bulan, dan yang ketiga dalam tenor 12 bulan. Jadi si bunganya itu guys mengikuti gimana kita ngambil jangka atau tenor dalam melakukan pembayaran ke depannya. Nah, contoh di sini aku mau mencairkan 1 juta rupiah ya guys. Ini contohnya. Ketika kita mengambil tenor yang 3 bulan, lihat 1 juta ya guys. Jadi pokoknya yang kita kembalikan itu 333.000. Nah, di bawah ada tertera berapa persen bunga yang kita bayar kepada Shopee Pinjam atau S-Pinjam, yaitu sebesar 3,95%. Dan wow, menurut aku ya, itu tuh kayak udah di luar nalar aja, udah kayak gimana ya, udah banyak banget, hampir 4% loh guys. 3,9% itu udah hampir 4% banget, dan itu lumayan besar. Buat kalian yang mau meminjam ke S-Pinjam atau Shopee Pinjam harus mikir-mikir dulu banget, karena emang gede banget gitu kan bunganya. Nah, kita lihat aja ya, bunganya itu per bulan 39.000. Itu 1 bulannya guys. Ketika kita mengambil tenor 3 bulan, 39.000 per bulan, kita balikan kalikan 3, udah berapa guys bunganya? Apalagi kalau kita ngambil yang 6 bulan, berarti per bulannya itu kan 39.000 kali 6 bulan guys. 39.000 kali 6 udah berapa? Itu tuh lumayan gede banget ya. Apalagi kita ngambil tenor 12 bulan. Wow. Segini guys. Kita bayar per bulannya itu 122.000. Berarti pokoknya hanya 83.000, dan bunganya 39.000, itu hampir berlipat, hampir setengahnya loh dari pinjaman kita. Dan menurut aku ini tuh kurang rekomendasi dan kurang worth it ya guys, karena ini tuh benar-benar harus memikirkan jangka panjangnya, karena si bunganya itu benar-benar gede sih. Jadi gimana guys? Kalian masih mau aktivasi Shopee Pinjam? Tapi ya guys, kalau digunakan secara benar, contohnya buat modal yang sekiranya itu nanti si laba dari usaha kita menutup bunganya, boleh-boleh saja sih kalian menggunakannya. Mungkin secara rincinya kelebihannya itu adalah mudah dalam melakukan aktivasi. Yang kedua, 1 menit bisa cair.
Yang ketiga, fleksibel dalam memilih tenor jangka waktu pinjaman atau cicilannya. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itu tuh benar-benar harus dipikirkan banget sih, karena bunganya yang besar 3,95%. Selanjutnya, ketika kita telat dalam melakukan cicilan atau pembayaran, kita dikenakan denda yang juga lumayan besar. Nah, buat kalian, kenapa aku selalu menyarankan pikir-pikir dulu sebelum aktivasi Shopee S Pinjam ya guys. Karena ya resikonya juga gede sih. Dan juga katanya si Shopee itu ketika kita telat bayar dan kita nggak ngegubris ya guys, contohnya itu kita galbay. Nah, dia itu akan menghubungi kontak-kontak darurat dan akan menghubungi juga nomor-nomor yang pernah kita isi pulsa di aplikasi Shopee. Nah, mungkin penjelasan saya segitu dulu ya guys. Buat kalian yang kurang paham atau mau tanya-tanya apa itu, kalian boleh coret-coret di kolom komentar. Sampai jumpa.